Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Yuliati dengan NIM 220719 dari kelas RA5 Prodi Manajemen Universitas Primagraha. Di sini saya ingin memaparkan materi yang telah disampaikan oleh dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Abdul Wahid Al-Farisi, SEMM, yang dimana judul materinya yang pertama itu ada membangun komunikasi dan disiplin kerja. Nah, pentingnya komunikasi yang efektif di tempat kerja, yang pertama itu untuk meningkatkan efisiensi. Efisiensi ini yaitu komunikasi yang baik, memudahkan aliran informasi dan penyelesaian tugas dengan cepat dan akurat. Lalu yang kedua ada mencegah kesalahpahaman. Komunikasi yang jelas menghindari misinterpretasi dan konflik yang dapat merugikan tim. Lalu yang ketiga, membangun hubungan yang kuat. Mengatasi kendala dalam komunikasi, yang pertama ada miskomunikasi, yang dimana miskomunikasi ini adalah ulang informasi penting, gunakan bahasa yang jelas, dan pastikan semua orang memahami pesan yang sama. Lalu yang kedua ada konflik. Konflik ini bisa diselesaikan dengan cara yang profesional, bersikap empati, dan cari solusi bersama. Manfaat disiplin kerja bagi produktivitas dan pencapaian tujuan. Yang pertama, untuk meningkatkan efisiensi, yang dimana disiplin kerja dapat membantu mengerjakan tugas dengan fokus dan menyelesaikannya tepat waktu. Yang kedua, meningkatkan kualitas kerja, yaitu disiplin kerja yang mendorong ketelitian dan tanggung jawab sehingga menghasilkan hasil yang lebih baik. Lalu yang ketiga ada meningkatkan kerjasama. Nah, disiplin kerja menciptakan lingkungan kerja yang terstruktur dan mendukung kolaborasi. Menetapkan standar disiplin kerja yang jelas. Yang bagian pertama yaitu aturan dan prosedur. Aturan dan prosedur ini dibuat dengan jelas tentang waktu kerja, absensi, dan tata tertib. Lalu yang kedua ada target dan KPI. Target dan KPI ini harus menetapkan target dan KPI, yaitu indikator kinerja utama yang realistis dan dapat dicapai oleh semua anggota tim. Lalu yang terakhir ada sistem penilaian. Sistem penilaian ini harus diterapkan dengan sistem penilaian yang adil dan transparan untuk mengukur kinerja dan disiplin kerja. Strategi membangun budaya disiplin di lingkungan kerja. Yang pertama itu keteladanan. Nah, pemimpin harus menjadikan contoh dalam disiplin kerja untuk memotivasi tim. Yang kedua ada komunikasi terbuka. Nah, komunikasi yang jujur tentang pentingnya disiplin kerja. Yang ketiga, sistem reward atau punishment yang ditetapkan sebagai sistem reward dan punishment yang adil untuk mendorong disiplin kerja. Yang keempat, pemberdayaan. Pemberdayaan ini harus memberikan pelatihan dan kesempatan bagi anggota tim untuk berkembang. Mengembangkan motivasi diri untuk berdisiplin. Yang pertama yaitu tujuan yang jelas. Sebelum kita memulai motivasi diri untuk berdisiplin ini, yang paling utama yaitu tujuan yang jelas, yang dimana tujuan ini harus ditetapkan untuk ingin dicapai dan buat rencana untuk dijadwalkan atau untuk mewujudkannya. Yang kedua yaitu untuk peningkatan diri, yang dimana kita harus berusaha untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan diri. Yang ketiga yaitu tentang percaya diri. Percaya diri yaitu untuk kemampuan dan potensi untuk mencapai tujuan. Mengatasi hambatan dalam penerapan disiplin kerja, yang pertama yaitu kurangnya motivasi. Tetapnya tujuan yang memotivasi yaitu untuk memberikan penghargaan dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Lalu yang kedua ada ketidakjelasan peran, yang dimana ini harus menentukan peran dan tanggung jawab setiap anggota dengan jelas. Yang ketiga ada kurangnya dukungan.
Sebagai anggota tim, kita harus memberikan dukungan dan bimbingan kepada tim yang lain agar untuk memotivasi dan juga tidak merasa mengalami kesulitan. Langkah-langkah untuk mempertahankan komunikasi dan disiplin kerja yang baik. Yang pertama yaitu evaluasi berkala, yaitu untuk melakukan evaluasi ini kita harus rutin untuk melihat kemajuan dan area yang perlu diperbaiki. Yang kedua, komunikasi terbuka, yaitu dengan cara mendorong budaya komunikasi yang terbuka dan jujur dalam tim. Yang ketiga yaitu pelatihan. Nah, di bagian pelatihan ini kita harus memberikan pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Materi yang kedua yaitu motivasi dan kepuasan kerja. Definisi dan pentingnya motivasi kerja, yaitu yang pertama ada motivasi kerja yang dimana kekuatan untuk mendorong karyawan melakukan tugas dan mencapai tujuan organisasi. Motivasi yang tinggi menghasilkan produktivitas dan kinerja yang baik. Nah, pentingnya yaitu motivasi yang tinggi membantu karyawan untuk lebih fokus, bersemangat, dan berdedikasi dalam pekerjaan mereka. Hal ini juga dapat mengurangi pergantian karyawan. Teori-teori motivasi kerja terdiri dari 3. Yang pertama yaitu teori hierarki kebutuhan Maslow, yang dimana ini untuk memahami tingkatan kebutuhan manusia dari dasar hingga puncak. Yang kedua, teori 2 faktor Herberg, yaitu membedakan 2 faktor-faktor yang dapat menyebabkan kepuasan dan ketidakpuasan kerja. Lalu yang ketiga ada teori X dan Y, Miss Gressor, yaitu menjelaskan dua perspektif manajer terhadap karyawan yang mempengaruhi pendekatan motivasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja yaitu yang pertama ada tujuan dan penghargaan, yang dimana tujuan ini harus jelas dan penghargaan atas kinerja yang baik memotivasi karyawan untuk mencapai hasil. Yang kedua ada kesempatan pertumbuhan, yang dimana pelatihan, pengembangan, dan kesempatan promosi mendorong karyawan untuk berkembang dan meningkatkan keterampilan. Yang ketiga lingkungan kerja, suasana kerja yang positif, kolega yang suportif, dan pemimpin yang inspiratif meringankan motivasi, dapat meningkatkan motivasi. Yang ketiga, lingkungan kerja, suasana kerja yang positif, kolega yang suportif, dan pemimpin yang inspiratif dapat meningkatkan motivasi. Yang keempat, komunikasi dan transparansi. Komunikasi yang terbuka dan jujur dapat membantu karyawan membawa peran mereka dan mendukung mereka. Teori-teori keputusan kerja, yang pertama ada teori harapan Fromm, yang dimana karyawan akan termotivasi jika mereka percaya bahwa upaya mereka akan menghasilkan hasil yang diinginkan. Lalu ada teori keadilan Adams, yang dimana karyawan dapat membandingkan kontribusi dan penghargaan mereka dengan orang lain untuk menilai kesetaraan. Lalu selanjutnya ada teori karakteristik pekerjaan Heckman dan Oldham. Pekerjaan yang menantang, beragam, memberikan otonomi, meningkatkan kepuasan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, yang pertama gaji dan manfaat. Gaji yang adil dan manfaat yang baik mendukung kepuasan karyawan. Yang kedua, kesempatan pengembangan, yang dimana peluang ini untuk belajar dan tumbuh secara profesional meningkatkan kepuasan karyawan. Yang ketiga, pengakuan dan apresiasi. Pengakuan atas upaya dan kontribusi karyawan dapat meningkatkan rasa menghargai. Yang keempat, hubungan antar pribadi, yang dimana hubungan kerja yang positif dengan kolega atau atasan meningkatkan kepuasan. Lalu yang kelima, keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Kemampuan untuk menyeimbangkan kehidupan profesional dan pribadi dapat meningkatkan kepuasan.
Hubungan antara motivasi dan kepuasan kerja terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada siklus positif, yang kedua motivasi tinggi, yang dimana motivasi tinggi ini dapat mendorong kinerja yang baik. Lalu yang ketiga ada kepuasan kerja tinggi, yaitu dapat meningkatkan motivasi. Strategi meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja terdiri dari 5. Yang pertama, tetapkan tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas ini dan terukur mendorong karyawan untuk bekerja menuju hasil. Yang kedua, berikan penghargaan dan pengakuan. Nah, pengakuan ini atas kinerja yang baik memotivasi dan menunjukkan penghargaan. Yang ketiga, yaitu dorong pengembangan karir, yang dimana kesempatan pelatihan dan promosi menunjukkan komitmen terhadap karyawan. Yang keempat, tingkatkan komunikasi. Komunikasi yang terbuka dan jujur dapat membangun kepercayaan dan transparansi. Yang kelima, budaya kerja yang positif. Nah, lingkungan kerja yang positif dan suportif juga dapat meningkatkan kepuasan.